Ujian kehidupan. Bumi takkan lupa dengan dahi orang-orang yang bersujud, malam takkan alpa dari rintihan orang-orang yang beribadah. Bahkan pipi sekalipun takkan lupa dengan air mata orang-orang yang bertaubat. Allah mengetahui meski kita banyak bermaksiat, namun kita tetap orang-orang yang beriman. Usia itu akan berlalu dengan segera, maka janganlah engkau berpanjang angan, jagalah lisanmu dari ketergelinciran. Karena setiap yang lahir kelak pastikan mati, sedangkan Allah yang maha hidup takkan pernah mati. Sungguh telah kau pelajari di dalam hidup ini, bahwa tidaklah semua orang yang berpakaian sutera itu adalah pemimpin, dan tidak pula setiap orang yang tidak tidur di atas ranjang adalah orang yang fakir. Karena betapa banyak tubuh yang berbalut sutera ternyata orang yang hina, dan betapa banyak orang fakir yang tidak tidur di atas ranjang ternyata adalah seorang pemimpin. Aku jadikan hatiku ini bak sebuah kota, rumah-rumahnya adalah rasa cinta, dan jalannya adalah kemurahan hati. Aku kan selalu memberi tanpa menanti balasan. Aku kan selalu berusaha jujur dengan diriku dan juga dengan orang lain. Aku juga akan berusaha untuk tidak merasa sedih apabila ada seseorang yang masuk ke dalam hidupku, lalu ia pergi. Sungguh, keikhlasan itu membahagiakanku, dan keburukan itu adalah putaran untuk pengalamanku. Serta hal yang lebih buruk lagi itu adalah pelajaran bagiku. Adapun yang lebih utama, maka takkan pernah kutinggalkan, sehingga keutamaan itu pun takkan pernah meninggalkanku selamanya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka yang menzolimi diri sendiri. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang mengenai seorang mukmin berupa penderitaan atau kelelahan, penat atau risau, hati dan pikiran, melainkan kesemuanya itu akan menjadi penebus dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau banyak susah, apa yang ditakdirkan Tuhan akan terjadi, dan rezeki yang diberikan padamu akan mendatangimu. Hadis riwayat Abu Naib dari Khalid bin Rafiq. Nikmat dan sengsara adalah tamu. Abu Wafa bin Ukail dalam Al-Funun mengatakan, nikmat adalah tamu, jamunya adalah syukur. Sengsara adalah tamu, jamunya adalah sabar. Sebab itu, berusahalah agar tamu itu pulang dalam keadaan berterima kasih atas jamuannya, dan menyaksikan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kesulitan adalah kenikmatan yang berdampak positif. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengulas, salah satu kenikmatan Allah yang sempurna bagi orang-orang mukmin adalah kesulitan dan bahaya yang mendorong mereka untuk berlindung dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepadanya dengan ikhlas
dan berharap kepadanya semata, bukan kepada selainnya, sehingga hati mereka hanya bergantung padanya, bukan pada selainnya. Hasil yang mereka dapatkan adalah tawakal, taubat, kelezatan iman yang dia rasakan, dan lepas dari syirik yang semuanya merupakan kenikmatan yang lebih besar daripada sinarnya, penyakit dan cekaman, ketakutan, atau kelaparan dan bahaya. Hasil yang diperoleh orang yang mengesahkan dan ikhlas taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu agung untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap orang mukmin akan mendapatkan bagian darinya sesuai dengan kadar keimanannya. Musibah adalah ujian untuk menguji dan memberi manfaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi wejangan, "Anakku, musibah tidak datang untuk menghancurkanmu. Musibah datang hanya untuk menguji kesabaran dan keimananmu, sebab musibah itu ububan, tungku api miliki pandai besi untuk menghilangkan karat yang menempel pada besi bagi seorang hamba. Dia bisa keluar darinya sebagai emas dan bisa pula keluar darinya sebagai sampah. Ketahuilah, seandainya bukan karena musibah, pastilah manusia akan sembarangan, sewenang-wenang, dan zalim. Maka Allah melindunginya dari semua itu dengan musibah, sekaligus membersihkan kotoran yang masih melekat pada dirinya. Maha suci Dia yang menyayangi melalui cobaannya dan menguji melalui nikmatnya. Iman akan sempurna kalau tidak mengutuk nasib, tidak menuduh kepada makhluknya, dan tidak merasa keberatan terhadapnya. Imam Al-Ghazali. Jika apa yang kamu senangi tidak terjadi, senangilah apa yang telah terjadi. Imam Ali bin Abi Thalib. Aku minta pada Allah setangkai bunga segar, Dia beri aku kaktus berduri. Aku minta pada Allah binatang yang mungil dan cantik, Dia beri aku ulat bulu. Aku sedih, protes, kecewa, betapa tidak adilnya ini. Namun, kemudian kaktus itu berbunga indah, bahkan sangat indah. Ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kadangkala Allah hilangkan matahari sekejap, kemudian Dia datangkan pula guru dan petir, hingga kita menangis mencari di manakah matahari. Ternyata Allah ingin hadiahkan kita pelangi. Itulah jalan Allah, semua akan indah pada waktunya. Jika kita minta ikan paus, Allah beri kita samudra dengan ombak yang besar. Jika kita minta kekayaan, Allah beri kita kemiskinan yang berat agar kita bisa kaya lewat usaha sendiri. Jika kita minta jadi orang berhasil, Allah terus beri masalah agar kita bisa berhasil menyelesaikannya. Atau kita sekadar minta makan, Allah ajarkan cara menanam padi agar kita bisa punya persediaan makanan jangka panjang. Kadang kita sedih, kecewa, terluka, namun jauh di atas segalanya, Dia sedang merajut sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Yakinlah kepada Allah dan berusaha, jangan hanya berdoa saja, karena Allah hanya memberi fasilitas, kita yang harus memanfaatkan fasilitas tersebut. Allah memberi kita laut dan alat pancing, kitalah yang harus memancing ikannya. Allah memberi kita lahan dan cangkul, kitalah yang harus menanam padinya. Allah memberi kita hutan dan alat berburu, kitalah yang harus menangkap buruannya. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, sungguh kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita anggap besar. Yakinlah pada potensi diri bahwa kita adalah makhluk yang kuat, ciptaan yang hebat. Ketika muncul masalah, janganlah berkata, "Ya Allah, masalahku sangatlah besar." Namun katakanlah, "Hai masalah, Allahku maha besar." Yakin saja kepada Allah, karena setiap masalah insya Allah dapat diselesaikan jika kita mau bekerja. Syukuri apa yang kita punya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Namun bersyukurlah, maka kita akan bahagia.
Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi apa yang terbaik untuk kita.